pegunungan, kemudian juga perbukitan yang di sana banyak ditumbuhi oleh pohon, kemudian juga landscape-nya yang belum banyak berubah, ini akan berkontribusi besar terhadap dua itu tadi, air dan oksigen. Tapi apa yang terjadi ketika hutan, perbukitan berubah fungsi, pohon-pohon ditebangin, kemudian bukit-bukit juga digunduli, kemudian berdiri perkebunan yang sifatnya akhirnya merubah secara total, kemudian ini akan berpengaruh terhadap oksigen, kemudian juga air bersih. Nah, kemudian kita ke bawah ke daerah pemukiman. Ketika ada permukiman, ada pusat perkantoran, ada pusat bisnis, kemudian ada pusat-pusat kegiatan masyarakat, di sana pasti juga akan ada sampah yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut. Ketika sampah-sampah yang dihasilkan dari semua kegiatan ini tidak dikelola dengan baik, ini juga akan berpengaruh kepada air yang mengalir melalui sungai yang kemudian diambil baku air bersihnya. Kemudian udaranya juga akan terpengaruh. Dari mana? Masih banyak saudara-saudara kita yang mengumpulkan sampah, kemudian di waktu-waktu tertentu sampah itu dibakar. Bayangkan sampah yang tercampur antara sampah organik, anorganik, kemudian dibakar, itu akan melepaskan banyak gas yang berpengaruh terhadap oksigen. Artinya ketika udaranya tercemar, kemudian kita menghirup udara yang juga tercemar, juga pasti kita akan terganggu oleh kita. Kemudian di paling bawah adalah sungai dan samudra. Sungai dan samudra karena itu ada yang paling biasanya, bukan biasanya, air selalu mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah lebih rendah, artinya dari pegunungan, dari perbukitan, dari perkampungan, dari perkotaan, kemudian mengalir ke arah samudra. Kemudian sungai ini menanggung beban berat. Beban berat beberapa di antaranya adalah sampah padat dan limbah cair. Nah, inilah yang kemudian akan berpengaruh sangat kuat terhadap ekosistem sungai dan kelautan atau ekosistem perairan, termasuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya, termasuk juga pertanian, perikanan yang dialiri dari sumber air yang terkontaminasi juga pasti akan berpengaruh. Jadi kunci dari semua ini adalah water security, keamanan air, keberlangsungan air yang secara pasokan jumlahnya mencukupi, kemudian dengan kualitas juga yang sehat. Kalau ini tidak dipenuhi, ancaman selanjutnya adalah manusia. Manusia dengan water security yang lemah pasti akan mendapatkan pasokan pangan itu juga yang lemah. Baik pangan yang di darat yang dialiri oleh air yang tercemar, maupun perikanan yang di sungai maupun di samudra. Nah, ketika ini terjadi, apa yang akan kita rasakan? Kita bisa jadi menjadi orang yang akan sakit-sakitan karena akan dipengaruhi oleh tadi lingkungan yang kotor dengan sumber air bersih yang kotor, kemudian juga dengan sumber pangan yang kotor. Al-Kisah TV.